Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di kuliah Aljabar Linier. Pada sesi ini kita akan membahas contoh lain dari penyelesaian sistem persamaan linier menggunakan teknik yang kemarin kita pelajari di video yang lalu, menggunakan eliminasi Gauss. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa jika kita memiliki sebuah sistem persamaan linier, kemungkinannya ada tiga. Mungkin sistem persamaan linier itu memiliki pemecahan, satu-satunya pemecahan. Jadi di dalam ruang pemecahannya itu hanya ada satu vektor, satu-satunya vektor. Atau mungkin di dalam ruang pemecahannya itu banyak vektor pemecahan. Yang saya sebut dengan vektor pemecahan itu ketika vektor itu saya substitusikan ke sistem persamaan linear, semua persamaan terpenuhi, kan begitu kan, sudah kita bahas di depan. Atau juga mungkin ruang pemecahannya itu kosong, tidak ada pemecahannya. Nah, contoh yang kemarin di video terdahulu itu bahwa saya sudah mencontohkan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear yang memiliki tepat satu pemecahan. Artinya di dalam ruang pemecahan itu hanya ada satu vektor pemecahan. Sekarang di pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuk sistem persamaan linear yang ketika kita selesaikan ternyata dia memiliki banyak pemecahan. Saya kira biar Anda bisa merasakan, oh ini sistem persamaan linear yang jenisnya memiliki pemecahan banyak. Saya ambil contoh sini. Saya punya sistem persamaan linear seperti ini. 4x1. Saya punya sistem persamaan linear 4x1 dikurangi 8x sama dengan 12. Kemudian persamaan keduanya 3x1 dikurangi 6x sama dengan 9. Persamaan ketiganya min 2x1 ditambah 4x sama dengan min 6. Oke. Jadi ini bentuknya sistem persamaan linear yang pertama. Kita masih belum bisa secara inspeksi menentukan ruang solusinya seperti apa, ya kan? Nah, dari sini kita akan rubah dulu dia menjadi sebuah augmented matrix, begitu kan? Augmented matrix yang mewakilinya adalah 4, sini min 8, sini 12. Kemudian sini 3, min 6, di sini 9. Kemudian agak kurang lebar. Di sini min 2, di sini 4, di sini min 6. Oke, ini augmented matrix dari sistem persamaan linear kita. Yang ingin kita cari solusinya, ruang pemecahannya. Nah, kita sudah merubah augmented matrix, tinggal kita reduksi augmented matrix itu sampai berbentuk echelon baris reduksi, begitu kan? Nah, kita reduksi. Ingat bahwa kalau ada matriks supaya berbentuk matriks yang berada dalam bentuk echelon baris atau echelon baris reduksi itu, syarat pertama kalau ada barisnya tidak nol, maka bilangan tak nol pertama harus angka 1. Kita lihat baris pertama dulu. Ini adalah bilangan tak nol pertama dan dia angka 4. Bagaimana caranya kita buat jadi angka 1? Nah, kita akan kalikan saja baris pertama ini dengan 1/4-nya. Jadi kalau di sini ada 7, ya kalikan 1/7, maka dia jadi 1, gitu kan? Nah, berarti kita akan buat bentuk matriksnya seperti ini kurang lebih. Saya ingin jadi 1. Ini biarkan tetap dulu. 3, min 6, 9, min 2, 4, min 6. Ini yang akan kita rubah baris pertama. Baris pertama itu saya rubah dari baris pertama yang lama dikalikan dengan 1/4, begitu kan? Makanya 1/4 kali 1/4 kan jadi 1. Min 8 kali 1/4 jadi min 2. 12 kali 1/4 berarti 3. Oke, bilangan tak nol pertamanya sekarang sudah 1. Langkah selanjutnya adalah kalau sudah dapat bilangan tak nol pertama, leading one tadi sudah dapat, maka kita buat angka yang di satu kolom dengan leading one itu harus bernilai 0 di bawahnya. Kalau ada di atasnya nanti belakangan di atasnya. Sekarang di bawahnya dulu. Berarti kita inginkan ini jadi 0, kita inginkan ini jadi 0. Bagaimana caranya membuat 0? Selalu begitu. Di atas kan ada angka 1 tuh. Selalu kurangi dengan 3
N kali yang di atasnya. Di sini dalam kasus kita kan 3 nih. 3. Kurangi saja dengan 3 kali baris ini. Yang bawahnya min 2. Tambahkan saja dengan 2 kali yang ini. Gitu kan? Maka dia akan jadi 0. Oke, sekarang kita proses nih. Kita proses. Jadi matriksnya akan berubah. Yang kita harapkan jadi begini nih. Baris pertama tetap. Baris pertama tetap. Ini 1, min 2, 3. Kita ingin ini 0, ini 0. Berarti tadi saya lakukan bahwa baris kedua yang baru saya peroleh dari baris kedua yang lama dikurangi dengan 3 kali baris ke 1. Nanti kita proses dulu deh. Ini dikurangi 3. Min 6 dikurangi 3 kali min 2. Min 6, saya coret nih. Min 6 dikurangi 3 kali min 2. Sama dengan min 6 ditambah 6. Sama dengan 0. 0 kan? 0. Yang ini berarti 9 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 0. Ini juga 0. Anda lihat ada satu baris 0. Saya hapus dulu. Ada satu baris 0. Sekarang baris yang ini. Yang ketiga. Baris ketiga seperti baris kedua. Saya buat jadi 0 itu dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan dengan kelipatan baris pertama. Karena ada leading one sana. Sudah pasti dia bisa membuat jadi 0. Gitu kan? Sama dengan baris ketiga yang lama ditambah 2 kali baris ke 1. Kenapa ditambahkan ini min 2? Tambah 2 kali yang atas, 2 kali 1 berarti 0 kan? 4 ditambah 2 kali min 2 berarti 4 dikurangi 4, 0. Min 6 dikurangi 2 kali 3, min 6 ditambah 2 kali 3, min 6 ditambah 6, 0 juga. Ini, apakah ini sudah berbentuk eselon baris? Sudah. Eselon baris terreduksi? Sudah. Karena leading one-nya hanya 1. Nah, lihat. Dua baris ini yang tadinya tidak 0, ini dia berubah menjadi baris 0. Maknanya apa maknanya? Maknanya bahwa Anda perhatikan persamaan kedua, ketiga, dan keempat itu sebetulnya hanya ada satu. Sebetulnya yang benernya itu satu persamaan. Ngomongnya satu persamaan. Yang ini itu dengan yang ini itu sama. Itu aja ngomongnya. Hanya berapa kali lipatnya. Yang ini juga sama-sama aja. Artinya bahwa dari 3 persamaan ini sebetulnya dia hanya satu persamaan yang mewakili. Jelas ya? Makanya ketika direduksi, dieliminasi, baru kelihatan. Oh, ternyata dia hanya satu persamaan. Persamaan satu. Yang lainnya adalah kombinasi dari persamaan yang satu. Jadi begitu ya? Oke. Jadi sekarang sudah berbentuk eselon baris. Setelah berbentuk eselon baris, kita rubah lagi. Kan ini bentuk sistem persamaan linear. Tadinya begini. Sekarang kita rubah lagi menjadi bentuk sistem persamaan linear yang baru. Balikin lagi nih. Persamaan linear ada X1 ditambah dikurangi kan min 2x2 sama dengan 3. Augmented matrix ini augmented matrix ini augmented matrix 2. Ini augmented matrix ke 1. Ini augmented matrix kedua yang sudah berada dalam bentuk eselon baris tereduksi yang sudah dipahami bahwa itu mewakili sistem persamaan linear yang mudah untuk dipecahkan. Kita lihat sini. Nah, variabel yang bersesuaian dengan leading one atau satu utama, kita lihat satu utama itu ada di kolom sini, bersesuaian dengan X1 kan? Ya kan? Berarti X1 itu adalah leading variable yang ini. X1 ini leading variable. X2-nya bukan leading variable, non leading variable. Jelas ya? Nah, ini. Kemudian setelah bentuk begini bagaimana? Ini belum kelihatan pemecahannya. Kita lihat. Kalau Anda punya sebuah sistem persamaan linear di mana jumlah variabelnya lebih banyak dari jumlah persamaan linearnya yang sudah tereduksi ya, Jumlah variabelnya ini kan jumlah variabel ada 2. Jumlah persamaan linearnya cuma 1. Itu menunjukkan bahwa dia adalah sistem persamaan linear yang memiliki banyak pemecahan. Ini banyak pemecahannya. Artinya di ruang pemecahan itu lebih dari satu vektor. Berbeda dengan yang kasus kemarin, di ruang pemecahan itu ada hanya satu-satunya vektor pemecahan. Kalau ini contohnya dia akan memiliki banyak sekali vektor pemecahan, tapi tidak semua vektor
berdimensi 2 merupakan pemecahan hanya vektor-vektor khusus, tapi banyak. Kita lihat seperti apa khususnya. Kalau sudah berbentuk begini, tinggal Anda nyatakan leading variable dalam term non-leading variable. Jadi X1 dinyatakan dalam X2. Jadi saya pindahkan begini. Ini kalau sudah begini ditulis, kemudian ini akan ekuivalen. Saya tulis begini saja. X1 sama dengan ininya saya pindah ke kanan. Berarti 3 ditambah 2X2. Ini leading variable dinyatakan dalam term leading, non-leading variable. Jelas ya? Oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah ambil sembarang nilai untuk variabel bukan non leading, variabel tidak utama lah, variabel tidak utama. Yang saya sebut variabel utama itu ya variabel leading variabelnya, begitu. Jadi tidak utama. Jadi sekarang untuk X2 berarti leading variabelnya X1, non leading variabelnya adalah X2. Berarti saya ambil sebuah angka yang saya substitusikan ke X2 sebagai non leading variable. Saya ambil sembarang angka T. Maka saya ambil X2 sama dengan T, di mana T adalah sembarang bilangan real. Sembarang bilangan T, saya sebut T. T-nya mungkin 0, mungkin setengah, mungkin 10, min 50, pokoknya bilangan real. T, saya sebut T. T itu saya masukkan ke X2. Karena X2 sekarang isinya T, maka persamaan ini akan menjadi X1 sama dengan 3 plus 2T. Ya kan? Berarti kita sudah punya pemecahan di sini. X2-nya T dan X1-nya adalah 3 plus 2T. Artinya bahwa vektor di ruang pemecahan itu kan bentuknya begini. X1, X2. Ya kan? Angka yang pertama X1, X, Y kan begitu. Atau saya akan menuliskan sebagai lebih berkesan vektor. Saya tulis dalam notasi kolom. Jadi begini. X1, X2, vektor berdua dimensi. Saya tulis begitu. X1-nya apa? Ini adalah ini vektor-vektor di ruang pemecahan ya, ruang pemecahan. Vektor di ruang pemecahannya itu bentuknya X1, X2, di mana X1-nya adalah 3 plus 2T dan X2-nya adalah T. Nah, semua vektor untuk sembarang T, semua vektor yang bentuknya 3 plus 2T dan angka satunya T untuk sembarang T, maka dia adalah anggota ruang pemecahan dari sistem persamaan linear ini. Jadi sistem persamaan ini punya ruang pemecahan, yang isinya saya tulis beginilah, yang isinya adalah semua vektor yang bentuknya 3 plus 2T, semua vektor yang bentuknya 3 plus 2T, di sininya T. Sorry, saya terlalu mepet ini. Bentuknya 3 plus 2T, ininya T. Ya kan? Semua untuk sembarang T. Artinya bahwa contohnya gimana maksudnya Pak Ani? Contohnya begini, contohnya saya ambil T-nya 0, berarti 3, 0 kan? Berarti dia anggota ada di dalam ruang pemecahan, yaitu 3, 0. Ini ada di ruang pemecahan. Anggota ruang pemecahan, salah satu anggotanya. Anggota yang lain yang mana? Ada lagi vektor yang lain. Saya ambil T-nya 1 lah. T-nya 1 berarti 3, 5, 1. Atau saya ambil T-nya min 1. Kalau saya ambil T-nya min 1 berarti 1 min 1 juga ruang pemecahan. Anggota ruang vektor di ruang pemecahan. Dan banyak lagi vektor-vektor yang lain yang berdimensi 2 pastinya, kan 2 angka. Dan punya bentuk 3 plus 2T, di bawahnya
T, di mana T-nya adalah sembarang angka. Pasti banyak. Nah, Anda lihat bahwa ini adalah jenis sistem persamaan linear yang memiliki banyak pemecahan. Masa sih Pak vektor ini memenuhi? Kita masukkan saja ke sini, kita tes. Saya ambil vektor 1 min 1 ya. Saya ambil vektor 1 min 1. Kita masukkan ke persamaan 1. 1 min 1. Berarti di sini 4 kali 1 dikurangi 8 kali min 1 kan begitu kan? Ini akan sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Persamaan 1 terpenuhi. Sekarang saya ambil ke persamaan kedua. Berarti 3 kali 1 dikurangi 6 kali min 1 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Persamaan kedua terpenuhi. Persamaan ketiganya sekarang kita ambil min 2 kali X-nya kan 1 ditambah 4 kali min 1. Berarti min sama dengan min 2 ditambah dikurang ya. Min 2 dikurangi 4 sama dengan min 6. Sama juga terpenuhi. Semua persamaan terpenuhi. Artinya bahwa vektor ini, katakanlah ini V1 lah, katakanlah V1 adalah anggota ruang pemecahan. Anda bisa cek bahwa ini V2 misalnya. V2 juga ketika disubstitusikan pasti terpenuhi. Karena dia anggota ruang pemecahan. V3 yang ini misalnya saya sebut V3. V3 51 ini kalau Anda masukkan ke sini, dia akan memenuhi juga karena dia anggota ruang pemecahan. Semua vektor yang bentuknya 3 plus 2T, T, di mana T adalah sembarang, any real number, sembarang bilangan real, maka itu adalah anggota ruang pemecahan. Anda lihat sini, perhatikan sini. Berarti bahwa ini contoh sistem persamaan linear yang memiliki banyak pemecahan. Artinya di ruang solusinya banyak vektor. Di ruang solusinya banyak vektor. Vektor itu yang kalau saya substitusikan ke sistem persamaan semuanya akan terpenuhi. Clear ya? Saya kira cara menyelesaikannya begitu. Eliminasi, kemudian Anda pilih leading one. Leading one itu akan bersesuaian dengan leading variable. Kemudian berarti akan ada leading variable, akan ada non-leading variable. Ada variabel utama dan variabel tidak utama. Variabel tidak utama. Nah, variabel tidak utama itu kemudian diambil sembarang angka. Sembarang angka, maka variabel utamanya, nyatakan variabel utama dalam term variabel tidak utama. Kemudian ambil sembarang angka untuk variabel tidak utama. Maka dapatlah bentuk vektornya. General form of a vector in solution space. Itu saya kira ya untuk pemecahan bentuk yang kedua. Nah, saya kira itu saja dulu saya kira untuk pertemuan ini. Nanti kita buatkan lagi video untuk sistem persamaan linear yang tidak ada pemecahan. Karena kan sistem persamaan linear itu mungkin dia punya tepat satu pemecahan, hanya satu vektor yang ada di dalam ruang pemecahan, atau mungkin dia punya banyak pemecahan, ada banyak vektor di ruang pemecahan, atau mungkin tidak punya pemecahan. Artinya di ruang pemecahannya kosong, empty space. Nah, yang contoh yang ketiga ini nanti saya buatkan di video selanjutnya. Untuk sesi ini segitu aja. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.